Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Nur Muharramah, NIM 27221-221, guru kelas 6 MI Ma'arif Pejagoan, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 2 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan tahun 2022. Hari ini, Rabu 26 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian kinerja PBG dalam jabatan tahap 2 2022. Materi yang saya ambil, materi kelas 6, semester 1, tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, penemuan dan manfaatnya, pembelajaran 1. Berikut video praktik pembelajaran saya. Mohon saran dan masukan agar kedepannya pembelajaran yang saya lakukan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak. Dan depan gerak. Gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Halo kawan, kita jumpa lagi. Tengok kanan, tengok kiri, berucapkan salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Halo kawan, kita jumpa lagi. Tengok kanan, tengok kiri, bersalam-salaman, bersalam-salaman. Halo kawan, kita jumpa lagi. Tengok kanan, tengok kiri, bertepuk tangan, bertepuk tangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I am fine. Sugeng enjing lare-lare, pripun kabare? Sae. Sugeng enjing, Pripun kabare? sae alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat. Semuanya semangat. Siapa yang hari ini tidak berangkat? Berangkat semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mulai, coba anak-anak dilihat sekitarnya, lingkungan di sekitarnya. Ada sampah atau tidak? Ayo, kalau ada kertas atau sampah, Mas, tolong dibuangkan ke tempat sampah. Ya, hebat. Kita jaga lingkungan sekitar kita. Silakan dibuang ke belakang, ke tempat sampah. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang hari ini berangkatnya paling gasik? Mbak Zuma. Silakan Mbak Zuma, disiapkan teman-temannya untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita berdoa, kegiatan hari ini, kegiatan belajar hari ini diberi kelancaran dan anak-anak semuanya diberi kemudahan dan menjadi ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Coba sekarang dicek kerapihannya, pecinya ada yang miring apa tidak, bajunya, kerudungnya, dicek. Nah, sudah, bajunya sudah rapi semuanya. Anak-anak, mari kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu, yaitu lagu Halo Halo Bandung. Semuanya boleh berdiri, silakan berdiri. Kemudian nanti boleh sambil tepuk. Halo Bandung, ibu kota periangan. Anak-anak, pentingnya kita menyanyikan lagu nasional. Tadi lagu apa? Halo Halo Bandung. Nah, untuk apa? Kita mengingat sejarah masa lalu dan kita nanti akan tumbuh dan semakin tumbuh rasa cinta tanah air Indonesia. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang rangkaian listrik, ya, rangkaian listrik. Rangkaian listrik ada berapa? Ada 2. Yang pertama apa? Rangkaian seri. Yang kedua, rangkaian paralel. Ya. Masih ingat lagunya? Gitu. Yuk kita nyanyikan dulu lagu rangkaian listrik. Rangkaian listrik, rangkaian listrik itu ada 2. Seri paralel, seri paralel. Ayo kenali rangkaian seri tidak bercabang, rangkaian paralel bercabang. Terima kasih, tepuk tangan. Kemarin kita sudah belajar tentang rangkaian listrik. Tadi ada rangkaian seri dan paralel. Contoh rangkaian seri adalah apa? Ini apa namanya? Lampu senter. Lampu senter ini menggunakan rangkaian seri, ya.
Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 3, tokoh dan penemuan. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah membaca teks yang berjudul Si Kotak Ajaib, peserta didik mampu mengidentifikasi informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah tentang penemuan televisi yang berjudul Si Kotak Ajaib dengan tepat. Yang kedua, melalui pengamatan PowerPoint tentang penemuan televisi yang berjudul Si Kotak Ajaib, siswa mampu menganalisis berdasarkan pertanyaan apa, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik melaporkan hasil analisis secara tertulis tentang informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah yang berjudul Si Kotak Ajaib berdasarkan pertanyaan apa, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat yang efektif dan kosakata baku dalam tabel dengan rinci. Kemudian melalui pengamatan gambar, peserta didik mampu mengidentifikasi benda-benda yang dapat menghantarkan arus listrik dan benda-benda yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Melalui video, peserta didik mampu mengidentifikasi langkah-langkah membuat rangkaian listrik, yaitu rangkaian listrik paralel dengan benar. Melalui kegiatan demonstrasi, peserta didik mampu membuat rangkaian listrik sederhana paralel dengan benar. Nomor 7, siapa yang membacakan? Mas Alif membacakan, silakan nomor 7. Nomor 8, siapa? Mas Tafa mau membacakan, silakan. Ya, terus siapa sih kelompok sini mau membacakan? Mbak Ansela, silakan nomor 9. Ya, terima kasih. Kegiatan hari ini anak-anak yang pertama yaitu anak-anak membaca teks tentang Si Kotak Ajaib. Nanti anak-anak menganalisis. Yang kedua, anak-anak nanti mengamati PowerPoint yang disajikan oleh Bu Guru. Yang ketiga, nanti Bu Guru akan menyajikan video tentang benda yang dapat menghantarkan arus listrik dan tidak dapat menghantarkan arus listrik. Bu Guru akan menayangkan video tentang bagaimana cara membuat rangkaian paralel. Nanti anak-anak menyimak demonstrasi yang dilakukan Bu Guru dalam membuat rangkaian sederhana paralel. Nanti anak-anak berdiskusi dengan kelompoknya tentang teks eksplanasi. Kemudian nanti anak-anak mencoba membuat rangkaian sederhana paralel. Nanti anak-anak dibagi kelompok nggih. Kemudian nanti anak-anak melaporkan hasil kerja anak-anak ke depan kelas. Oke? Sudah siap? Tepuk semangat. 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 Terima kasih. Anak-anak, mari kita semarakan yel-yel kelas 6 Imago. Kelas 6 Imago berakhlak mulia, cerdas, kreatif, semangat. Anak-anak, silakan siapkan alat tulisnya, alat untuk belajar hari ini. Kemudian peralatan-peralatan yang dibutuhkan.
Boleh dikeluarkan, ditaruh di atas meja. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik seri itu rangkaian yang bagaimana ya? Tidak bercabang. Ya, tidak bercabang. Keuntungan rangkaian seri adalah ya, tidak membutuhkan kabel yang lebih banyak. Kemudian kerugiannya ya, jika rangkaian itu ada satu lampu yang putus dan mati, nanti yang satu lagi akan ikut mati. Ya, tepuk tangan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang rangkaian listrik paralel. Nah, nanti kita akan mencoba membuatnya. Apa manfaatnya kita mempelajari materi hari ini? Yaitu anak-anak bisa mencoba dan menghasilkan suatu karya, yaitu rangkaian listrik. Ya. Anak-anak amati gambar yang Bu Guru sajikan di layar. Ada gambar apakah itu? Apa? Televisi. Kemudian yang sebelahnya ada gambar apa, Mas? Dua orang sedang menonton TV. Oh iya, ada dua anak yang sedang menonton televisi. Siapa yang suka nonton televisi? Semuanya suka nonton televisi. Amati gambar selanjutnya. Gambar apa itu? Oh iya, gambar acara di televisi. Amati lagi. Itu ada gambar apa lagi? Orang sedang Oh ya, itu acara juga di televisi. Bacakan Mustafa yang keras. Ya, apa yang terpikir dalam benakmu setelah melihat gambar yang tadi? Semuanya diambil buku teksnya. Silakan ambil buku teksnya. Kita belajar literasi dulu tentang si kotak ajaib. Ya, bukunya bagus, coba ditarik kursinya. Guru akan membagikan LKPD untuk setiap kelompok. Silakan anak-anak memposisikan pada kelompoknya masing-masing. Sudah menempatkan sesuai kelompok. Yang ini kelompok apa? Parade. Yang sini kelompok apa? Thomas Alva Edison. Yang sini kelompok apa? Ya, Bu Guru bagi LKPD. Nanti anak-anak bisa berdiskusi dengan temanmu. Silakan satu kelompok satu. Ya. Sudah menerima LKPD semuanya ya? Sudah. Halo. Anak-anak simak video yang ditayangkan dulu tentang benda yang dapat menghantarkan listrik dan tidak dapat menghantarkan listrik. Boleh diputar kursinya? Diputar, Mbak. Yang menghadap sana boleh diputar hadap sana. Atau duduknya saja nggak apa-apa. Kursinya biarkan di situ. Mas Nadi duduknya hadap sana, Mas Nadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar IPA dengan materi konduktor dan isolator. Lihatlah gambar yang ada di hadapan kalian.
Ya, pada gambar ini ada seorang anak yang sedang membantu ibunya memasak sayur. Ketika sedang mengaduk sayur, anak ini pun sekarang perhatikan kedua gambar berikut ini. Ada sendok sayur yang berbahan logam dan ada pula sendok sayur yang berbahan dari kayu. Jadi benda dikelompokkan berdasarkan kemampuannya menghantarkan panas. Yaitu benda tersebut adalah benda konduktor dan juga benda isolator. Apa itu konduktor dan apa itu isolator? Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Nah, benda konduktor ini adalah benda-benda yang berbahan dari logam seperti besi, baja, aluminium, tembaga, dan juga seng. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh benda yang termasuk konduktor. Kemudian isolator. Isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Nah, untuk benda yang termasuk isolator adalah benda yang berbahan bukan dari logam seperti karet, plastik, kayu, kain, ebonit, dan pada panci. Nah, untuk panci yang terbuat dari bahan konduktor adalah yang ini. Nah, ini terbuat dari konduktor agar ketika memasak sayur bisa cepat matang. Sedangkan isolator pada panci adalah pada bagian tutup panci, ya, pegangan tutup panci dan juga pegangan kanan dan kiri pada panci. Ini Anak-anak, lihat tayangan yang ada di depan. Yang konduktor atau yang menghantarkan listrik yang mana? Apa? Kayu, kemudian sendok, kemudian apa itu? Kawat besi, kemudian emas, kemudian yang isolator yang mana? Kayu, terus coklat, ya, terus ya, terus karet, ya. Nanti anak-anak tuliskan di SKBD. Anak-anak, kamu suka menonton televisi? Ya. Menonton televisi itu kalau menunjukkan pakai apa ya? Listrik. Kalau kita nonton televisi itu ada dampaknya, yaitu dampak positif dan negatif. Ketika kamu nonton TV, apa? Ya, bisa tidurin karena suka nonton TV-nya sampai malam. Kalau nonton TV-nya sampai malam, bisa ya matanya bisa jadi rusak, kemudian tidurnya ya jadi malas, tidurnya kemalaman. Peralatan yang untuk membuat rangkaian listrik, mari kita siapkan. Apa yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian listrik? Yaitu peralatan. Kemudian kemudian ada baterai. Kemudian ada apa lagi? Baterai. Ada apa lagi nih? Ini kabel. Kemudian kemudian pilihan dan lampu. Kemudian gambar atau isolasi. Anak-anak, coba simak video yang ditayangkan Bu Guru tentang membuat rangkaian listrik. Bagaimana untuk membuat rangkaian listrik sederhana paralel? Mari kita simak videonya. apakah keberadaan listrik bermanfaat bagi kalian? Pembangkit listrik adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan listrik atau daya listrik dalam skala besar dengan menggunakan berbagai macam tenaga atau sumber energi. Ada beberapa pembangkit listrik di Indonesia, di antaranya pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Itu terdapat generator yang dapat menghasilkan arus listrik. Arus listrik yang dihasilkan oleh generator kemudian didistribusikan melalui gardu-gardu listrik dan kabel listrik ke berbagai daerah
hingga sampai ke rumah penduduk, perkantoran, perindustrian, dan tempat lainnya. Rangkaian listrik adalah susunan komponen-komponen elektronika yang dirangkai dengan sumber listrik menjadi satu kesatuan yang memiliki kegunaan tertentu. Ayo kita sebutkan bagian-bagian yang terdapat pada rangkaian listrik. Pertama, sumber listrik, yaitu benda-benda yang dapat menghasilkan arus listrik. Contohnya, baterai. Bu Guru mau mendemonstrasikan bagaimana cara membuat rangkaian listrik sederhana paralel. Yang pertama kita siapkan apa ini? Papan. Kemudian papannya dibuat polanya, dibuat pola. Pakai pulpen boleh, pakai pensil boleh. Atur diukur sesuai polanya ya, diukur sesuai pola. Kemudian dipasangkan bolanya, kemudian dipasangkan tombol on-off-nya, kemudian baterainya. Paham? Anak-anak, kita sepakati rangkaian membuat rangkaian listriknya mau selesai kapan? Hari ini. Oke? Oke, yuk. Silakan anak-anak berdiskusi dengan kelompoknya untuk membuat rangkaian listriknya. Oh ya, bagaimana? Tepat banget. Terus Faraday. Yang lain emang, ya. Ya, terima kasih. Betul? Bagaimana? Betul. Ya, bagaimana? Tepat. Anak-anak, sekarang kita mau mempresentasikan hasil kerja membuat rangkaian listrik sederhana paralel. Tangan diri, kemudian dipresentasikan apa alat yang digunakan, kemudian kendalanya terus dicoba dibuka. Yuk, sambil dari kelompok Alfa Edison. Ya, nama saya Radit. Nama saya Adit. Nama saya Anam. Apa alat yang digunakan yang dibutuhkan untuk membuat rangkaiannya? Baterai, kabel, Ya, kabel, kemudian ya. Kemudian apakah ada kendala yang kamu hadapi? ada Apa? Kabel, kaku. Oh iya, kakunya kaku ya. Ya, oh tersengat listrik. Ya. ini hasilnya. Ya, teman-teman silakan dilihat hasilnya. Tepuk tangan teman-teman. Tepuk tangan.
Ya. Ya, apakah ada kendala ketika kamu hadapi? Apa tadi kendalanya? Ketika memasang salah masang kabel ya sudah. Tapi sudah berhasil? Sudah. Teman-teman, beri tepuk tangan. Ya, boleh duduk, lanjut, kelompok Faraday. Kami dari M5 Alif Pajakuan. Kami dari kelompok Faraday. Nama saya Ella. Apa peralatan yang kamu pakai untuk membuat rangkaian listrik sederhana? Apa saja sebutkan? Kemudian Lampu, kemudian baterai, ya. Kemudian adakah kendala yang kamu hadapi ketika membuat rangkaian itu? Oh, apanya? Oh iya, kabelnya. Kemudian lampunya? Oh, tidak nyala, tapi sudah ada solusinya. Ya, coba ditampilkan. Ayo ini. Ini hasilnya. Tepuk tangan. Tepuk sukses. Aku bisa. Kamu bisa. Semua bisa. Sukses. Anak-anak, tadi ini namanya rangkaian apa? Paralel. Nah, rangkaian paralel itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya apa? Kalau nggak bisa, Bisa saling mencoba ya. Oh iya, ini mati putus satu kabel apa lampunya. Tapi yang ini tetap menyala. Itu kelemahannya apa? Membutuhkan apa ini? Kabel yang panjang. Ya, kabel yang lebih panjang. Apakah ada yang belum paham? Tidak, sudah paham semuanya? Alhamdulillah. Ya, kegiatan selanjutnya yaitu evaluasi. Bu Guru bagikan evaluasi, nanti anak-anak tuliskan namanya di sini. Kemudian kelasnya. Oke? Oke, silakan. Silakan. Ya, silakan dikerjakan dengan teliti. Ya. Ya. Silakan. Kerjakan. Ya. Silakan anak-anak kerjakan evaluasi dengan teliti. Mbak Ella duduknya yang bagus, tarik kursinya. Sudah selesai semuanya? Sudah, ya. Tepuk sukses. Aku bisa, kamu bisa, semua bisa. Sukses. Mari kita cocokkan. Coba Mas Anam bacakan. Apa? Televisi. Ya, Tiara coba bacakan selanjutnya. Apa? Mengawasi tontonan yang Oh iya, mengawasi tontonan. Kemudian selanjutnya coba tolong yang sini siapa? Bacakan Mas. Yuk. Oh iya, ya. Sudah semuanya? Ya, silakan kumpulkan ke depan.
Ya. Tepuk tangan teman-teman. Guru mau memberikan reward kepada kelompok yang kerjanya bagus dan kompak, yaitu kelompok Faraday. Silakan. Nah, good job. Good job. Good job. Good job. Good job. Tepuk tangan teman-teman. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Bu Guru mau memberikan penghargaan kepada kelompok yang hebat dan semangat, yaitu kelompok Thomas Alva Edison. Silakan maju ke depan. Nah, cak jempol. Nah, cak jempol. Nah, cak jempol. Oke. Tepuk tangan teman-teman. Tadi kita sudah belajar tentang apa? Rangkaian listrik. Tadi rangkaian listrik. Tadi paralel. Oh iya, yang saya kemarin yang sekarang paralel. Ciri-ciri dari rangkaian paralel tadi. Ya, bercabang. Kemudian mempunyai kelebihan apa rangkaian listrik paralel? Oh ya, jika mati satu lampu tidak, yang lain tidak mati. Ya, jika mati satu lampu, yang lain tidak ikut mati. Kemudian kekurangannya apa? Membutuhkan banyak. Oh ya, membutuhkan banyak kabel. Ya, membutuhkan banyak kabel. Ya, banyak kabel. Kita